Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Suci Dwi Maesaro. Di sini aku bakal jelaskan tentang data dictionary atau kamus data. Nah, data dictionary ini aku review sedikit. Adalah katalog fakta tentang data dan kebutuhan informasi dari suatu sistem informasi. Dan data dictionary ini biasanya mendefinisikan data yang mengalir di sistem secara lengkap dan dibuat berdasarkan arus data yang ada di DFD. Jadi misalkan di DFD kalian itu ada data pengguna. Nah, data pengguna itu dipakai oleh aktor siapa aja, dipakai di proses yang mana, dan disimpan di storage mana. Nah, aliran datanya nih harus kalian jelaskan, harus kalian definisikan di data dictionary ini. Jadi di sini aku bakalan ngasih contoh cara mengerjakan data dictionary pakai proyekku yang tahun kemarin ya. Jadi nanti aku bakalan share dokumen ini sekaligus DFD-nya ya. Jadi kalian bisa menganalisis sendiri tuh. Aku jelaskan dulu. Jadi di sini nanti kalian bikin data dictionary. Data dictionary-nya ini formatnya tuh pakai ini deh. Disesuaikan sama ini deh formatnya. Jadi buat data dictionary ini sama kayak skenario kemarin, tidak ada tools khususnya, cukup pakai Word aja. Terus bikinnya ini juga berdasarkan DFD kan ya, terutama DFD level 1 dan level 2 ya. Tapi kalau misalkan kalian ada DFD level 3, 4, atau 5 sampai berapapun itu ya, pokok bikin data dictionary ini sampai DFD level paling low sekalian. Kalau misalkan ada DFD level 10 ya itu juga dimasukkan gitu. Terus di sini ada nama arus data. Nama arus data ini kalian bikin berdasarkan ini database yang ada di level 1-nya. Di punyaku ini ada 3 database kan. Data pengguna, data pengelola, sama data pengajuan. Jadi data dictionary-nya aku bikin 3 tabel. Data pengguna, data pengelola, sama data pengajuan. Jadi cukup 3 aja. Terus ada yang namanya alias. Alias nih nama lain dari arus data ini. Jadi misalkan ini kan namanya data pengguna. Data pengguna ini kalian ada kasih dia nama lain enggak? Misalkan kalian ngasih nama rekap data pengguna, itu kan namanya sudah beda. Jadi itu dimasukkan ke aliasnya, rekap data pengguna. Kalau misalkan kalian tidak ngasih nama lain sama sekali, jadi data pengelola ya kalian input outputnya gitu namanya data pengelola ya. Berarti aliasnya dikosongin aja. Kosongin. Terus kalau misalkan aliasnya itu banyak, ya tidak apa-apa, berarti itu ditulis semua. Jadi misalkan ini data pengajuan, input outputnya itu ada banyak gitu, ada rekap data akta hilang, rekap data perbaikan akta, rekap data pembuatan akta. Ini semua yang keluar ataupun masuk nih ke database ini kalian tulis di bagian alias ini. Nama lain dari datanya itu kalian tulis di sini, cantumkan semua. Terus habis itu bentuk atau format data ya. Jadi kalian tuh harus sudah punya bayangan data pengguna ini kalau nanti diimplementasikan ke sistem itu nanti bentuknya bakalan seperti apa. Misalkan data pengguna itu kan biasanya kan si user tuh nginputkan data penggunanya, berarti nanti bentuknya berupa form. Terus kalau misalkan ada rekap datanya, biasanya admin rekap datanya kan bentuknya tabel, misal. Jadi ya kalian tulis bentuknya itu tabel atau tampilan layar. Kan ada sih data yang dia itu digunakan buat perhitungan di belakang layar. Jadi itu tidak masuk tampilan layar. Tampilan layarnya yang dilihat gitu loh. Data pengguna kan dilihat sih. Biasanya kalau mau ngedit data gitu kan
dia tampil gitu. Contohnya tuh kayak gini. Ini ada mockupku ya, data pengguna. Ini di form login ini kan ada data pengguna, ini bentuknya form isian. Terus data pengguna itu ini tadi yang tabel itu. Terus ini kan tampilan layar sih, ya gitu dah. Bentuk data nih ada banyak macamnya ya. Ini ada contohnya lagi tuh, berkas soft file sama cetak. Berkas soft file sama cetak nih maksudku di sini beda. Jadi berkas soft file tuh yang bisa dilihat aja, kayak previewnya aja gitu. Kalau cetak tuh yang bisa di-download. Jadi kalian harus sudah mikirkan data ini nanti kalau diimplementasikan ke sistem tuh bakal jadi seperti apa. Terus di sini ada arus data. Ini harus teliti kalian buatnya. Arus data ini cara bikinnya tuh kalau gampangnya dari aku ya. Jadi arusnya tuh dari mana mau kemana. Jadi data pengguna dimulainya tuh dari DFD level 1 dulu. Data pengguna ini kan terhubung sama dua aktor, masyarakat sama Dukcapil. Nah itu terserah kalian mau mulainya dari mana dulu. Kalau aku biasanya tuh mulai dari proses yang nomornya tuh paling kecil. Di sini kan ada nomor-nomornya sih. Jadi aku biasanya mulainya tuh dari yang paling kecil. Arus datanya itu kan kita mau misalkan ngerjakan yang data pengguna kan. Dimulai dari tadi kan kalau mau bikin arus data dari mana mau kemana. Ini kan awalnya dari aktor ini kan, dari masyarakat ke proses 1.1 mengelola data pengguna. Dari mana tadi dari mana masyarakat mau kemana, proses 1.1 mengelola data pengguna. Jadi kalian tulis di sini masyarakat proses 1.1 mengelola data pengguna. Nah dari sini data yang keluar aja yang kalian lihat biar tidak bingung ya. Data yang keluar dari proses ini itu kan khususnya data pengguna yang keluar dari proses ini kan ada 4 panah nih, 1, 2, 3, 4 kan. Jadi 1.1 dari mana? 1.1 data pengguna ini menuju ke 1.10. Jadi ditulis proses 1.1 ke proses 1.10. Habis itu proses 1.1 ke 1.8, 1.1 ke 1.6. Itu ditulis semua. Jadi dari mana mau kemana. 1.10, 1.8, 1.6. Nah habis itu di proses 1.10 kalian lihat data yang keluar nih dari proses ini ada yang data pengguna ndak atau rekap data pengguna ndak? Kan ndak ada, sudah ya, berarti sudah selesai sampai di sini. Terus dilihat 1.8 ada ndak data pengguna yang keluar? Tidak ada. 1.6 juga tidak ada kan? Berarti lanjut ke storage. Dari proses ini ke storage kan, berarti nulisnya kayak gini, proses 1.1 ke storage data pengguna. Udah selesai. Dari storage data pengguna ini dia yang keluar kan, panahnya yang keluar kan ada 3 sih, 1, 2, 3. Biasanya aku rampungkan dulu sekalian yang ini. Jadi dari storage ke proses 1.1.
dari storage ke 1.1. Setelah itu aku lanjut ke proses 1.1 tadi kan sudah rampung semua, jadi aku lanjut ke proses 1.2, proses selanjutnya. Berarti kan dari storage ke proses 1.2, storage ke 1.2. Dari 1.2 dia ke aktor lagi kan, masuk lagi ke aktor masyarakat. Ya berarti dari proses 1.2 ke masyarakat. Selain itu dia ke Dukcapil juga kan. Nah dia nyambung ke aktor ini. Jadi proses 1.2 ke Dukcapil. Nah proses 1.2 sudah selesai. Selanjutnya 1.3. Dia kan kalian tuh tidak perlu khawatir. Dari tadi kan data pengguna aja. Terus ini rekap data pengguna. Rekap data pengguna ini kan nama lainnya aja sih. Jadi ya prosesnya sama. Dari storage ke 1.3, dari 1.3 ke Dukcapil. Tulisnya gini, storage 1.3 ke Dukcapil. Habis itu yang DFD level 1 kan sudah semua sih untuk data pengguna. Proses-proses yang berkaitan sama data pengguna di DFD level 1 kan sudah semua. Ini kan ada proses yang bisa didekompos jadi DFD level 2. Nah dekomposnya ini juga kalian cantumkan di arus datanya. Jadi dari masyarakat ke 1.1.1, dari 1.1.1 ke proses mengelola data pembuatan akta. Mengelola data pembuatan akta ini kalian lihat, mengelola data pembuatan akta itu 1.6. berarti kalian nulisnya gini, dari masyarakat ke 1.1.1 ke 16. Terus ya lanjut gitu, kayak sama kayak yang di DFD level 1 tadi. Dari sini ke sini, sini ke sini, dijabarkan ke 1.6, 1.8, 1.10. Terus habis itu lanjut ke ini, ke external entity-nya kan sudah, jadi lanjut ke data storage. Dari 1.1.1 ke storage, dari storage ke 1.1.1. Terus proses ini sudah ke ini, masyarakat ke 1.1.2 ke data ke storage. Jadi semua baik itu DFD level 1, level 2 sampai level paling luas kalian itu dijelaskan di arus data ini. Terus penjelasan tuh ya deskripsi tentang data pengguna ini apa gitu, kayak data pengguna ini fungsinya apa sih, ya pokok kalian jelaskan di sini. Mau kalian jelaskan itu fungsinya data pengguna atau apa gitu deh, pokoknya bisa menjelaskan, ya penjelasan gitulah ya. Terus ada periode tuh kapan sih data pengguna ini dipakai. Misalkan setiap ada pengguna yang mendaftar atau login, kan butuh data pengguna tuh. Terus juga misalkan melihat proses, misalkan membuat akte kelahiran. Itu kan juga butuh data pengguna. Jadi tuh kalian jelaskan kapan sih data pengguna kalian ini dipakai di periode ini. Terus volume di sini ada dua, volume rata-rata dan volume puncak. Volume rata-rata tuh jadi kayak apa ya, sistem kalian tuh rata-rata tuh dipakainya sama berapa pengguna dalam satu hari. Ini kan punyaku sistemnya tuh tentang
bikin akte kelahiran kan, akte kelahiran online. Jadi ya kira-kira rata-rata yang pakai satu harinya ya mungkin 9 orang, soalnya kan juga lingkupnya ini banyakku kecamatan aja, jadi perkiraanku nggak banyak, jadi ini dikira-kira aja. Terus volume puncaknya itu kayak volume apa ya, paling sibuknya tuh kira-kira berapa pengguna sih yang pakai. Ya aku di sini nulisnya 20, aku nggak banyak-banyak soalnya kan juga apa ya, kalau dikira-kira kan dalam sehari masa iya langsung ada 100 kelahiran baru di suatu kecamatan, itu kan enggak ya, mungkin cuma kan apa ya, jarang terjadi gitu loh. Jadi kalian kira-kiranya yang masuk akal aja gitu, yang sekiranya sistem kalian butuhkan. Jadi jangan langsung 1000, 2000, 2 juta gitu ya, kira-kira yang masuk akal. Terus di sini ada struktur data. Struktur data nih penting ya buat kalian benar-benar jabarin. Struktur data di sini tuh beda sama struktur data yang ada di skenario. Yang di skenario tuh struktur datanya kan yang dilihat sama penggunanya kan. Nah kalau yang struktur data di sini tuh lebih ke apa ya, kayak codingannya gitu. Jadi di sini juga ada ID-nya gitu. Terus penulisannya itu juga penulisan variabel gitu. Kalau nulis variabel kan tidak boleh ada spasinya. Kalian bisa pakai kayak gini atau camel case atau nama atribut. Pokok nulisnya tuh sama kayak kalian nulis variabel gitu. Terus dikasih tipe data juga. Oh ini ternyata judulnya ya. Terus kalian kasih tipe data juga dan dikasih panjang ya. Panjangnya nih juga jangan over, soalnya kan buat ngaruh ke memori sistem kalian juga. Jadi kayak usia pengguna tuh cukup 2. Saya usia pengguna sampai 3 digit varchar ya kan, jarang tuh ada orang yang umurnya sampai ratusan. Terus buat kalian yang belum tahu juga, di sini ada enum dan block. Block itu kan ya file multimedia, kalau enum tuh pilihan gitu. Jadi kayak misalkan kalian milih laki-laki perempuan, nah itu bisa pakai tipe data enum. Terus untuk menentukan tipe data ini kalian juga tidak boleh ngasal. Kalian tuh harus ada alasannya kenapa kok kalian masukkan tipe data ini. Misalkan ini di data pengguna kan, aku minta alamat pengguna. Kenapa kok aku minta alamat pengguna? Mungkin akte kelahirannya sudah jadi terus mau diantar, semua orangnya minta diantarkan, jadi kan ada alamatnya gitu. Terus sini aku juga buat minta NIK, jadi biar datanya tuh valid gitu. Jadi tidak sembarang orang daftar bikin akte kelahiran gitu, ada kayak batasannya gitu. Jadi aku minta NIK biar datanya tuh valid. Terus ya gitu, tiap data nih kalian perhitungkan kenapa kok kalian minta data ini, butuh data ini. Jadi jangan ngasal, karena nanti nih masih ada kaitannya sama progres yang selanjutnya. Jadi dipikirkan baik-baik ya. Jadi seperti itu aja sih kalau kamus data. Semoga kalian paham. Kurang lebihnya dari aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.